dia kayaknya ngambil attack mode. Sampai komentator, terus ya udah race mode tuh bisa rusak karena Latifi aja gitu. Botas berenang tuh aku bayanginnya dia telanjang gitu loh berenangnya. Aku tuh tadi baru mau bilang kayak nggak menutup kemungkinan dia skinny dipping Itu dari foto. Singapura sampai Bintan What the gitu ya. fuck? Karena botas. Iya botas. What the fuck? Kalau tadi kita sempat ngomongin Hamilton ngantuk, kemungkinan emang kemarin driver banyak yang ngantuk kali ya. Mistake-mistakenya itu mistake-mistake ngantuk semua gitu loh. Iya iya Udah iya. malam. Bener-bener. Dari segi mogok kayaknya lebih sering ya bukan mogok sih bermasalah. Tanda tahu sendiri ya siapa yang lebih sering bermasalah kan? Mesin siapa? Ya betul Ferrari. Ya betul, Renault. Oke. Yeay. Ya sobat sembalap dimanapun kalian berada, balik lagi bersama aku Mas Gor. Dan aku Cak Nu. Dan saya Alia. Nih guys. Halo halo. Jadi di episode kali ini sebelum kita mulai kita dari sembalap ingin mengucapkan bela sungkawa terhadap tragedi yang terjadi di Kanjuruhan ya. Kami sepakat bahwa tidak ada olahraga apapun yang perlu dibayar dengan satu nyawa pun gitu. Apalagi kalau oleh para supporternya gitu. Dan kami mendukung supaya pengusutan dilakukan tuntas dan jangan sampai tragedi seperti ini terjadi lagi di hari-hari selanjutnya. Jangan sampai lah. Ya Allah, ngeri. Cukup sekali udah ngeri banget gitu. Nah, di sisi lain, kemarin kita baru aja ada GP Singapura ya. Setelah berapa tahun berarti nggak balapan di Singapura? Dari tahun 19 2019 terakhir berarti. Iya, 2 tahun. 19. 2 apa 3? Terakhir balapan di Singapura, Vettel menang. Nah, kemarin Vettel nggak menang sih, tapi perlu dimention juga bahwa dia nyetirnya oke juga kemarin di Iya. Singapura ya. Iya sih. Kan sempat tuh kita waktu ngadain space mention bisa jadi Aston Martin perform bagus nih dan ya terbukti gitu. Terbukti kemarin performanya Aston Martin cukup oke gitu. Terutama Vettel ya. Ini kan kemungkinan balapan Singapura dia yang terakhir. Kalau dia beneran jadi pensiun dan nggak balik lagi gitu. Karena nggak tahu siapa tahu dia tiba-tiba kayak Alonso gitu kan, bilangnya pensiun terus 2 musim kemudian bosen aing terus balik lagi gitu. Nah, kalau buat teman-teman nih, kemarin balapan di Singapura gimana nih? Karena kan kondisinya cukup cukup menantang gitu. Seperti yang kita lihat di awal balapan itu kelihatan banget si spray air tuh masih tinggi gitu kan. Walaupun tidak hujan selama race, tapi emang hujan sebelumnya tuh cukup berpengaruh selama race gitu kan. Mulai dari start, habis itu ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh driver juga cukup terpengaruh karena kondisi track yang hujan. Dan kalau katanya, aku lupa deh kemarin tuh Prof T apa Martin Brundle yang bilang, ini si sirkuit ini statik banget. Statik dalam artian ketika mulai race, kondisi itu tidak banyak berubah sebenarnya gitu kan. Jadi kalaupun masih ada genangan tuh ya udah gitu, genangannya nggak bisa segera cepat menghilang ya. Mungkin karena pengaruh suhu dan lain-lain, tapi di sisi lain emang kita jadi punya race yang cukup seru. Oke lah buat comeback gitu setelah 3 tahun ya. 3 tahun nggak balapan di Singapura. Monggo nih, siapa yang mau kasih komentar duluan balapan di Singapura kemarin? Aku mau kasih komentar dulu ke Vettel ya. Vettel meski di GP Singapura 2022 ini nggak menang, tapi dia bisa membencu dan defendingnya tuh bagus banget sampai juara dunia 7 kali itu salah ngambil line dan hampir nabrak Iya, Vettel. iya bener. Itu masterpiece banget defendingnya Vettel kemarin ya. Sampai kayak driver di belakangnya itu mau dive bomb tapi gagal. Ya. Terus ya udah akhirnya Iya, kayak ping bablas.
dia dia kayaknya ngambil attack mode kalau kalau meme yang di share di grup kemarin kayak Attack mode. attack mode. Mohon maaf nih, salah cabur kayaknya. Mungkin tahun depan boleh dicoba pindah ke cabur itu aja gitu. Karena Iya, rencana pensiun ya. iya, karena udah tahun tahun depan kan tahun terakhir kontrak dia dan untuk mengejar juara ke 8 kali dunia tuh kayak akan sulit ya. Ya, itu dulu sepintas. Tapi kalau untuk balapan kemarin overall sebenarnya cukup membosankan ya. Cukup membosankan karena selama balapan itu tadi tracknya nggak banyak berubah gitu. Sektor satu 2 sektor satu tuh dia paling kering karena dia cenderung terbuka gitu kan. Nah, sektor 2 3 itu punya titik-titik yang dimana kecenderungannya sangat lembab dan dia kayak di kolong grandstand lah, di kolong jalan tol lah gitu kan. Jadi susah banget keringnya gitu kan. Apalagi malam, udahlah malam, terus kayak dia tuh areanya tuh bukan yang terbuka banget gitu loh. Nggak kayak sektor satu atau 2 gitu. Itu yang bikin kayak sektor 3 tuh basah sampai akhir balapan gitu. Kayak kalau teman-teman ngeliat di akhir balapan di luar racing line sektor 3 itu tuh basah aquaplaning. Kalau maksain ngambil di situ pasti bannya kena air, udah gitu aja. Nah, kayak kita tuh nungguin nungguin kering, terus nungguin strategi apa nih yang bakal keluar gitu kan. Terus kayak kita juga nebak siapa sih yang bakalan pertama masuk untuk ban slick, dan ternyata Russell kali ini harus dikorbankan menjadi Ricky Moment ya. Aku bilang Ricky Iya. Moment karena seringkali Ricciardo ada di belakang dan kayak dia nothing tulus gitu. Kayak ya udah dipakai uji coba ban aja works atau enggak gitu. Dan ternyata Russell kemarin pakai soft enggak works. Sampai jarak ke pembalap di depannya tuh 30 detikan sendiri gitu. Kayak Iya. lu quali jelek, selama free practice jelek, nggak yakin sama break lu sendiri gitu kan. Terus udah lagi tuh startnya pakai dari start dari pit lane gitu, berharap apa gitu. Kayak udah lagi tuh ini lagi senggolan sama mic gitu. Kayak Iya, benar. paling ngeselinnya adalah dia terlalu ngeluh gitu loh. sorry tuh sih Iya. sorry tuh sih ngeluh banget. Kayak ya dia punya hak untuk defend kayak gitu. Dan ketika kita ngeliat replaynya, defendnya Mick tuh rapi sebenarnya, nggak yang agresif banget, Benar. nggak yang terus kayak Latifi bego itu gitu. Iya, kalau Latifi emang TV tuh parah emang sih. Saking Sorry, parahnya agak harus sampai vote. saking parahnya tuh waktu Albon ngespin aja. Crofty itu bilangnya oh that's Latifi. Terus begitu dilihat helmnya, oh enggak, itu ternyata Albon gitu. Saking apa ya? Saking seringnya tuh sampai komentator, terus si Fred juga kalau nggak salah hari ini tuh bilang, Urinya. iya sometimes shit, sometimes apa ya, kadang ya udah race tuh bisa rusak karena Latifi aja gitu. Dia berani gitu bilang kayak gitu ya. Ya, musim terakhir ya, mungkin itulah alasan tahun depan dia tidak bersama kita lagi. Aduh, kita kehilangan Goat. Kita. Entah ini Goat greatest of all time apa Kita. kambing ya. Kita. Iya. Tapi Kita. kemarin emang di luar banyaknya safety car, banyak pembalap yang melakukan kebodohan sih. Lewis Hamilton 2 kali kesalahan Yes. fatal. Max 1 kali. Kali. Terus yang bikin dia harus pit lagi karena flat spot. Ya. Terus siapa lagi? Sunoda, begonya minta Tsunoda. ampun. Aduh. Flat out di tikungan yang harusnya nggak flat out dengan kondisi kayak gitu. Yes. Latifi Pak, dia- ultimate begonya. Oh, Terus Ultimate. siapa lagi ya? Alonso nggak masuk ya? Alonso dia Kepleset. Oh, Alonso mesin. mechanical failure. Mesin, Mechanical iya failure. dia Mesinnya. dia kurang Alpine beruntung. Dua Alonso. Alpine tuh mechanical failure. Silahkan coba lagi ya, kurang beruntung. Aku bilang Russell juga melakukan kesalahan. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Leclerc nggak maksimal. Ya,
Oh iya, Leclerc ngepush Ceko, malah dianya yang under pressure. Ya, iya benar. Terus satu lagi Hmm, kesalahannya, apa? ada satu pembalap yang keluar pakai ban soft fresh tapi nggak bisa ngejar temen di depannya yang pakai medium. Eh, siapakah itu? Oh, Sebut nama nggak nih? Sebut nama nggak nih? Udahlah, skip aja. Botas. Kok Botas sih? Aduh, Enggak. Saya kan ngalihin isu tadinya. Aduh. Botas lagi survei sirkuit di Bintan kayaknya. Iya, dia cukup anti mainstream ya. Yang lain itu main kan ke Bali biasanya. Kayak banyak driver MotoGP juga lagi di Bali. Dia ke Bintan dong kayak. Bali atau Lombok ini Bintan ngapain? Mungkin karena deket Singapura kali. Ya Emang sih. emang deket Tinggal banget sih. nyebrang. Emang deket. Tinggal Iya. nyebrang. Bisa jadi dia emang berenang ke Bintannya juga gitu kan. Aduh, Tuhan Enggak, semesta masalahnya tuh mulai. ngomongin Botas berenang tuh aku bayanginnya dia telanjang gitu loh berenangnya. Aku tuh tadi baru mau bilang kayak nggak menutup kemungkinan dia skinny dipping dari Foto. Singapura sampai Bintan What the gitu ya. fuck? Karena botas. Iya Botas, what the fuck? Bisa gak sih? Itu kusut foto gak dikeluarin, tolong. Soalnya Aduh. sekarang foto botas tuh udah banyak banget yang OnlyFans material banget ya. Mungkin Iya. emang rencana pensiunnya dia ngapain balapan anjing gitu, mending OnlyFans aja. Dan Mbak Tiffany-nya juga ngasih-ngasih aja tuh loh. Oh iya, dia seneng-seneng aja gitu, terpuaskan mungkin ya. Belum di depannya senang-senang aja dalam nggak tahu di rumahnya tuh di ini kayak ditempukin lu. Aduh, ini sebelum kita jadi pembicaraan yang NSFW, kalau menurut Ayo, kalian kemarin kita gimana nih balapan di podcast sini? yang ramah anak lah, tolonglah. Podcast ramah Daerah. anak bisa nggak? Tuh, dia lupa kan saya mau ngomong apa tuh? Apa ya? Tidak sesuai ekspektasi sih sebenarnya. Ngantuk. Kayak oke lah awal-awal tuh mulai oke, ini akan menarik. Dah tengah-tengah kayak ini mah pamer, ini mah jatuhnya lebih kayak pameran mobil mewah di Singapura malam-malam gitu. Pawai ya. Pawai. Dan tiba-tiba Zhou tuh kenapa ya? Aku lupa kayak. Zhou tuh ke klip sama Stroll kalau nggak Iya. salah. Kesenggol. Oh iya kan, nah itu senggol. Dan mulai situ oke. Mungkin tidak udahlah kayaknya Zhou udah beres. Kita kembali lagi melakukan tugas negara. Siapa Cuci-cuci lagi? ya kak? Ya. Gini nih. Kondisi kepas ini. Siapa itu? Siapa tuh? Malah, tapi bener yang sempat yang disangkanya Latifi itu bener ini. Ada Latifi lagi nih. Maksud, enggak deh, salah orang. Aduh sorry, udah suzon sama Latifi. Ternyata Albon. Iya. Tapi Latifinya juga terjadi lah. Kalau Latifi kan kita nggak kaget ya. Ya kita Kalau kaget, Albon itu anggap aja mungkin kemarin masih recovery juga kan. Gangguan Habis itu. operasi. Masih gitu. maklum. Gangguan Yang paling nggak kemana-mana. bisa dimaklumi siapa Mas Gur? Kesalahannya kemarin. Kalau kemarin aku lihatnya Hamilton sih. Hamilton tuh gimana Pancing ya guys? mantap mania. Iya, emang ya sorry aja dia mesti dibilangin bener-bener waktu nonton tuh Iki ngopo ya? Ngoponya karena apa ya? Sangat tidak expect gitu karena jujur aja walaupun ngefans sama Ferrari tapi ekspektasiku ke drivingnya Hamilton tuh jauh lebih tinggi ya karena emang dia sering membuktikan juga kan. Dia selalu bisa perform di kondisi yang sulit sekalipun dan wet itu sebenarnya salah satu strength-nya dia juga loh. Biasanya dia cukup bagus di wet. Nggak tahu kemarin nggak tahu ngantuk atau mungkin faktor usia ya karena sampai 2 kali loh kesalahannya Hamilton tuh dan ya udah akhirnya kemarin Mercedes kan tidak bisa memperpendek jarak ke Ferrari gitu. Untung Ferrari bisa double podium jadi masih ya nggak apa namanya ya tetap tidur nyenyak walaupun pengennya bisa menang sih tapi ya kalau ngelihat larinya Red Bull susah sih Pak kayak caranya gitu gimana how mungkin
Hamilton itu udah kepikiran pengen ke Marina Bay kayaknya. Anu ya, mau anu aja main slot aja Udah, kali ya. jangan ditahan. Saya udah nggak mau ke situ. Jangan ditambahin. Enggak, apa ya? Kalau Hamilton tuh kesalahan yang kedua sih yang kayak fatal banget tuh. Iya. Yang Nah, kedua kalau sih yang paling why banget ya. kalau kesalahan pertama tuh mungkin dia brake-nya Pleset. slip atau apa gitu kan. Kena aquaplaning atau lane yang dia agak meleset dikit terus kena basah gitu kan. Tapi kalau yang kedua Keduanya tuh kayak, kayak keputusan yang nggak dewasa gitu loh. Iya. why? Dia ngapain Why did dive you bomb do ke that? Vettel kayak gitu? Nggak masuk gitu. Yes. Terlalu maksain jadi kayak dia tuh pengen segera nyalip Vettel biar kayak seakan-akan ya dia tuh Lewis tuh pengen nyalip Vettel karena pengen segera menghindari Max di belakangnya. Hmm, Hmm. tapi strateginya salah. Salah dan ya keputusan seenggak dewasa itu juga dilakukan oleh Max sih kalau aku bilang pas dia restart SC terakhir dan berusaha ngambil Lando apa ya itu masalahnya bannya medium Yes. dan posisi belum panas kemungkinan Max Benar. waktu itu ngantuk terus kayak Iya benar. mikirnya bannya masih bisa ngeremnya kayak pas pakai intermediate dengan suhu kayak gitu. Yes. Sedangkan ini Tapi bannya medium, terus posisi ban belum panas dan segala macam. Udahlah. Breakdown kan juga pasti dia dingin kan posisinya. Betul. Karena habis Betul. safety car kan. Mm-mm. Jadi kayak itu satu kecil atau besar akan pengaruh ke performa brake-nya dia gitu loh. Dan keputusan dia untuk ngambil Lando di situ dengan lock up yang segede itu tuh sangat disayangkan sih. Kayak dia tuh sebenarnya masih bisa P3 kemarin kalau misalnya Bisa nggak banget mengalami podium. kayak gitu. bisa banget. Sangat bisa, apalagi Ferrari kemarin tire degradation-nya Betul. kenceng juga. Itu yang bikin Leclerc terus nggak bisa keep up dengan speednya Checo ya, Mas Gor ya. Yes. Selain Betul itu betul. juga emang Checo-nya juga perform banget gak sih? Nah, itu sih. Tadinya pengen geser ke situ. Jadi terlepas dari emang dasar mobilnya lah istilahnya, dasarannya Red Bull yang udah bagus. Perlu di-mention juga kemarin emang Ceko nyetirnya oke, dia layak banget buat menang di Singapura ya. Terutama di lap-lap bukan lap terakhir sorry, yang setelah restart terakhir yang udah masuk ke counter waktu itu. Nyatanya dia dapat pressure dari Ferrari juga bisa bertahan gitu kan, bisa bertahan dan bahkan extend jarak sampai 7 detik, yang mana dia sempat kena penalti juga kan sebenarnya, 5 detik. kena penalti 5 detik nggak masalah gitu. Kita dengar dari tim radio kan kemarin it's time to disappear atau apa gitu, aku lupa deh. Mereka emang udah expect bakal dapat penalti 5 detik kan. Jadi kalau mau aman emang harus 5 detik plus istilahnya menangnya. Dan dia deliver 7 detik gitu, aman banget lah. Jadi oke, emang literally famous banget kemarin menangnya Checo Perez. Dan kalau tadi kita sempat ngomongin Hamilton ngantuk, kemungkinan emang kemarin driver banyak yang ngantuk kali ya. Mistake-mistakenya itu mistake ngantuk semua gitu loh. Iya. Bener. Max itu juga, kalau Max mungkin nggak sengantuk Hamilton ya, tapi udah sempat agak apa ya, kalau orang nyetir tuh udah sempat gini loh. Kalau Hamilton tuh udah turu kemarin, udah di tahap turu dia. Kalau Hamilton tuh kayaknya udah faktor usia juga, Mas. Nah, bisa jadi sih, bisa jadi. itu udah faktor usia. Bisa jadi memang karena faktor usia ya sebaiknya musim depan terakhir aja lah ya, mencoba karir di cabang olahraga yang lain gitu. Ya mungkin karena kemarin udah coba pakai attack mode, mungkin pindah ke FE gitu. Bisa. Ya dia udah merasakan attack mode ya, tapi doesn't work attack mode-nya. Apa ya? Kayak Ceko tuh kemarin startnya tumben banget, dia bagus banget. Ya, startnya bagus banget. Langsung kayak zoot gitu. Lah anjir. Aku yang ngeliat waktu itu tuh kayak
hah, Ceko tahu-tahu di depan gitu. Mana Ceko. mana begitu di depan tuh langsung jaga jarak 1 detikan lebih gitu loh. Yes, Nggak langsung ngasih cepet ruang itu. Ceko Charles untuk ngedeket di bawah 1 detik gitu loh. Kayak selalu 1 detik, 2 detik, kayak gitu terus. Dan yang terakhir tuh pas udah kira-kira tinggal 10 lap terakhir, belasan menit terakhir itu, walaupun Ceko melakukan 1-2 kesalahan minor kayak lock up atau sedikit melebar, di sisi lain Charles tuh lebih banyak melakukan kesalahan lock up. Terus yang Iya. terakhir banget sampai dia akhirnya menjauh itu, dia melebar, entry-nya jelek, Hmm. nggak ada teraksi buat exit turnnya gitu. Itu yang bikin jaraknya tahu-tahu dari 2 detik terus bisa mundur 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 sampai 7 detik. Sedangkan si Ceko bisa konsisten banget defending dan commanding banget lah kemarin tuh, leadingnya si Ceko tuh. Kemarin tuh Ceko tuh mimpin balapan full ya kan, iya kan ya, Full. full ya. Full. Sayangnya nggak dapat fase lap, jadi nggak dapat Grand Slam sih. Masa swabnya Hmm. tuh siapa Si sih? Russell fase Russell ya? lap terenggak guna. Masa swab tapi yo. Ya itu Udah buat anu aja, buat penghiburan aja itu. sama ya, gagal-gagalin 1 poinnya Ceko lah biar Iya. dia masih bisa mendekat gitu. Jadi, mendekat ke Sainz ya. Mm-mm. Selisih 1 poin ya kalau nggak salah Sainz sama Russell. Terus kalau Max sama Charles nggak usah dibahas sejauh apa. Jauh banget Terus 111. kalau di konstruktor kemarin ya itu Ferrari bisa sedikit ngasih jarak dari Mercedes di P2, terus Red Bull jelas kokoh di P1 dan Mercedes masih di P3. Pucuk. Nah, kita kalau ngomongin poin dan Max, kan kita akan segera bergeser ke GP Jepang nih. Nah, ini apa yang dibutuhkan Max supaya dia bisa mengunci gelar di sana? Yang dibutuhkan Max adalah P1 dan fase lap. Jadi berapapun posisinya Leclerc, mau DNF mau finish ke berapa, selama dia juara 1 fase lap, dia dapat juara dunia kedua. Tapi kalau dia nggak dapat itu, mohon maaf, kayaknya bakal ke bawah sampai kota gitu. Artinya Jadi ini kota. memang finishnya Max yang P7 di Singapura ini membuat dia harus berusaha keras besok di Jepang sih. Yang mana sirkuit Jepang tuh cukup teknikal ya. Nggak cukup sih, Iya. sangat teknikal sih. Salah satu yang termenantang kalau kata Iya, driver. iya. Sangat teknikal dan kalau di atas kertas mungkin bisa dibilang F175 ya, lebih bagus. Tapi ya kalau ngelihat di Singapura kemarin yang tire degradation-nya masih cukup parah juga, nggak yakin sih. Jadi kalau menurutku ya akan jadi kemenangan manis bagi Red Bull. Max mengunci WDC di Jepang. Apalagi rumor terbarunya adalah Honda akan discuss ulang ya dengan Red Bull ya, terkait label sponsor 2023 sampai 2026. Kalau obrolan tadi sebelum kita taping yang kurang lebih kemungkinan dia nggak akan pakai label HRC lagi tapi label Honda. Nah, Ya, mungkin tapi comebacknya baru sebatas label Honda aja gitu. Tapi mesinnya masih dinamainnya RBPT. Baru nanti 2026 Honda akan balik lagi sebagai PU-nya Red Bull. Sepertinya begitu. anu lah ya. Gitu. Hari-hari Honda lah ya kan, Honda Hari-hari gitu. Honda. Iya. Dateng cabut. Iya. Udah bagus mesinnya malah cabut gitu kan. Terus begitu cabut baru sadar, wow, mesin kita bagus guys, ternyata sukses gitu. Sayang nih kita kalau nggak ada label Honda di mobilnya Red Bull gitu. Mobil yang di depan terus gitu kan. Halo, kan kesempatan ya, missed opportunity buat dia ngiklan atau apa ya, menggunakan kemenangan tim Red Bull buat promosinya dia tuh jadi hilang karena nggak ada logo Honda, adanya HRC kan. Mm-mm. Nggak semua orang familiar gitu. Yap.
Paling yang familiar yang nonton MotoGP juga Mas, karena HRC lebih familiar Iya. di motor kan. Kalau Benar-benar. kalau aku boleh nanya ke teman-teman, apa namanya? Kalau bisa kalian rate nih, sampai 2026 kan mesin udah di freeze ya nih ya, performa dan segala macam, tinggal masalah reliability kan yang boleh di otak-atik. Iya. Honda ini berada di peringkat berapa dari 4 konstruktor? Hmm, kalau kataku sih di peringkat 1. Iya. Iya. Alia, Satu. ah gimana? Kenapa tuh? Aduh, peringkat apa namanya? Peringkat Honda di konstruktor. Satu ya. Dari 4 konstruktor. Kalau aku bilang 1. Duanya Ferrari, Mercedes. Duanya Ferrari. Duanya Ferrari dengan sebenarnya apa ya? Secara power PU tuh mungkin nggak terlalu jauh mungkin ya, karena sebenarnya kalau udah sampai ke mobil, speed mobil itu kan nggak cuma mesin, tapi Iya. ada aerodinamis juga kan. Hmm. Nah, secara aerodinamis Ferrari tahun ini kan sebenarnya tuh cukup bagus gitu lah ya. Cuman masalah mereka kan ada di reliability PU di tengah musim kemarin. Eh, dan ternyata memang semakin ke sini juga kita lihat emang si Red Bull mesinnya kuat banget dan relatif reliable gitu ya. Aku bilang relatif karena walaupun di Red Bull reliable tapi nggak tahu dipakai di AlphaTauri kok juga beberapa kali rusak gitu kan. Iya, itu sih. Jadi istilahnya kalau si Honda nilainya 100, Ferrari ini mungkin 92 lah ya. Sebenarnya nggak jauh tapi tetap nggak lebih tinggi. Iya. Kak Alia, ini pertanyaan di Aduh, luar topik sebelum kita tapping nih. pertanyaan begini dilempar saya. Bingung jawabnya, Pak. Gak apa-apa lah. Ini kalau Tebak-tebak misalkan lo berhadiah. lihatnya yang mau, misalnya aku lihat yang jarang tanda kutip bermasalah ya. Ah, Honda slash RBPT udah pasti nomor satu, walaupun ya kata Mas Gor dibilang di Alfa Tauri agak mau deh, itu kayaknya Alfa Tauri-nya nih kayaknya. Yang Iya. kedua tuh surprisingly aku ngerasa Ferrari sama Mercedes tuh sama aja, cuma dari segi mogok kayaknya lebih sering, yang bukan mogok sih, bermasalah. Tanda tahu sendiri yang siapa yang lebih sering bermasalah kan? Mesin siapa? Ya betul, Ferrari. Ya, betul. Renault. Oke. Thank you. Tapi Terima kita kasih bisa udah sepakat nge-speak up. bahwa peringkat terakhir untuk mesin ini Renault ya. Iya, benar. Kayak buat apa kenceng Oh, tuh tapi kayak meleduk terus gitu loh. Iya, kenapa kayak anjir itu mesin leduk terus kenapa sih? Kayak kemarin Ocon tuh anak. sempat kita kira dia cuma lock up kan. Aku juga Tahu-tahu kayak, buk gitu. Di belakangnya. iya. Makanya. Terus Alonso juga gitu kan. Hmm. Eh Kenceng komentu. iya, dan itu udah sering waktu di sesi free practice juga kan Udah ada sering. ada kebocoran oli gitu kemarin di Singapura. Masih ingat banget FP1 apa FP2 gitu. Eh Oke lah, mungkin waktu awal musim waktu mereka bilang nggak apa-apa kita memperbankan reliability tapi untuk mendapatkan poin yang tinggi terus. Iya. Tapi nyatanya nggak terlalu works juga gitu kan karena emang sesering itu mesinnya bermasalah. Kalau ngambil Iya. penalti sekali masih nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah sampai berkali-kali dan sampai nggak finish akhirnya, ya itu terus buat apa? Untuk apa kencang gitu ya? Itu berlaku untuk Ferrari juga, halo. Untuk apa Assalamualaikum kencang? Senang Ferrari. sekali Anda bakar-bakar sate kuda. Kocak, kocak. Aduh. Jadi aneh ya kalau ngomongin WDC sebenarnya eh, Max fansnya dan Red Bull kalau menurutku pribadi bisa tenang sih, bisa tenang dalam artian eh,
kalau semuanya berjalan seperti ini, tidak ada yang menghalangi mereka untuk dapat gelar juara driver. Cuman masalah tempat gitu kan. Ya, dan apalah artinya tempat pada akhirnya, yang penting kan WDC kan. Iya Iya. nggak sih? Iya. Masalahnya 2021 tuh Max baru WDC itu di satu lap terakhir Abu Dhabi gitu kan. Sudah jauh lebih bagus gitu loh, dia bisa ngelock di 2 race atau sebelum Abu Dhabi atau pas Abu Dhabi finish pun nggak apa-apa gitu kan. Yang minimal nggak satu lap sebelum finish banget. Udah jauh lebih bagus dan jauh lebih deserve tahun ini. Kayak ya kurang deserve gimana, Bro? Dia dominate, bisa dibilang akhirnya jadi dominating gitu musim ini karena musuhnya buduh ya. Selain karena driving dia setelah summer break super banget sih. Ya, walaupun aku sendiri agak menyayangkan Max belum bisa memecahkan rekor kemenangan beruntunnya Vettel ya. Tapi sekaligus juga menandakan bahwa Vettel tuh waktu itu sedominate itu dan sejago itu gitu. Walaupun memang Betul. ya kondisinya waktu itu mobil yang lain juga lagi berantakan, tapi tetap aja itu nggak menampilkan fakta bahwa Vettel bisa 9 kali P1 berturut-turut tuh luar biasa gitu. Setuju. Ya kalau masalah Max mau menang di mana sih? Ya tinggal pilih tempat aja loh kalau itu. Iya benar. Suzuka Menang udah bisa. pasti, tinggal mau di mana dan kapan gitu kan. Kayaknya Total bisa. besok Rabu ini aku udah mulai harus nyiapin desain congratulation. Oh iya, Congratulations and celebrate. paling cepat keluar di Jepang. Celebration. Ya agak molor pun juga paling di Chota nggak sih? Cota sih, kalaupun molor. Tahunya Brazil. Ya enggak masalah juga. Enggak masalah. Kalau Itu aku jadi nyenengin mertua. fans Red Bull ya. Oh iya, betul. Udah nyenengin mertua, udah Calon. pacarnya hamil. Calon. Eh, Emang iya. Emang iya. emang iya. Anda jangan suka gosip-gosip. Bukannya Kak Alia bandarnya gosip. Jangan disebutin. Saya udah nggak Oh, mau iya. nahan diri untuk bicara Oh, iya. itu. Yaudah kali ya. Apa di depan calon mertua? Calon mertua. Aduh. Jadi Iya. balapan ini bintang berapa guys? Ah, betul. Mulai dari kalian dulu coba. Kalau menurut kalian bintang berapa nih? 2,5 deh. Tidak menarik tapi Tidak ya ramah udah anak lah. ya. Enggak sih, tidak menarik tapi ya ada beberapa yang oke lah gitu. Bisa dikompromikan dengan bagusnya Singapura. Singapura, I love you. Kalau Canu berapa, Cak? Kalau aku 3, harusnya 2, tapi 1 bintangnya ketolong oleh ketololannya Lewis Hamilton. Iya. Aku juga mau kasih bintang 3 karena ya itu, walaupun secara race sebenarnya nggak ada yang terlalu bikin bersemangat apa gimana ya, tapi somehow kemarin di Singapura tuh drivernya pada ngantuk aja, pada turu aja, jadi kita dapat banyak curveball gitu loh istilahnya, jadi ada Ya. safety car dan agak sedikit agak sedikit mengacak urutan selama balapan gitu, nggak selempeng itu, terutama karena turunya sih. Bayangin kalau kemarin Max dan Hamilton nggak turu, mungkin seru ya balapannya. Tapi di sisi lain karena mereka turu juga bikin kita tersadar bahwa mereka juga walaupun udah juara dunia mungkin masih manusia ya, masih bisa turu gitu. Masalahnya kan jatuhnya kemarin balapannya tuh jam 9 waktu Singapura startnya. Iya. Udahlah jam 9 malam sana, hujan. Wah, Paling ada ya, enak ngantuk pol. Bener. Ora resiko mangan Indomie. Telur setengah mateng wis. Indomie kuah. Aduh, aku udah sebulan ini nggak makan Indomie. Ya kan demi fastest lap, Cak, agak aman. Atau kalau nggak masih boleh cheating nggak sih? Masih, tapi nggak Indomie juga. Oh. Indomie itu jahanam untuk Waduh. program.
Ya, baik, sebelum kita menerima somasi dari Indofood dan kawan-kawannya, seperti untuk podcast kali ini kita akhiri dulu, teman-teman. Thank you yang udah mendengarkan sampai saat ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Cus, ngeng. Cus ngeng. I am stupid.